Perbedaan membawa kebersamaan. Kebersamaan menghantarkan keberkahan. Keberkahan mengantarkan kebahagiaan. Indahnya perbedaan dalam kebersamaan. Latarkanlah salam, berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta keikhlasan hati sehingga kita dapat melaksanakan acara yang mulia ini. Selanjutnya, salawat beriringan salam dicurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat ini kita patut berbangga bahwa masjid sebagai tempat ibadah umat Islam telah berdiri kokoh di mana-mana. Desain arsitekturnya yang indah, menaranya yang tinggi, ukiran kaligrafinya yang indah, serta karpet permadaninya yang lembut dan AC-nya yang membuat kita nyaman berada di dalamnya. Masjid bukan hanya tempat sholat saja, tetapi masjid bisa dilakukan sebagai pembinaan akhlak, menumbuhkan nilai-nilai keislaman, serta menciptakan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Di zaman yang serba digital ini, kita perlu beradaptasi terhadap masjid tanpa mengurangi nilai-nilai keislamannya. Masjid yang indah namun jamaahnya tidak ada, berarti apa yang terjadi terhadap semua ini? Kenapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana cara kita mencintai masjid tersebut? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami menyampaikan sebuah gagasan dengan judul Smart Surau, upaya mewujudkan generasi cinta masjid. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Judul tersebut kami landasi dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 18 yang akan dibacakan oleh qori'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan solat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Quran. Masjid bukan hanya tempat sujud saja dan mensucikan diri. Masjid bukan hanya tempat sholat saja, tetapi masjid adalah tempat melakukan aktivitas umat manusia sebagai rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya, masjid bagi umat Islam adalah merupakan sebuah pelabuhan sebagai tempat mereka bertolak. Masjid yang indah tetapi jamaahnya tidak ada, sama seperti sebuah istana yang ditinggalkan oleh sang rajanya. Semar surau yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota kita pada saat ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, menghidupkan masjid sepanjang hari. Yang kedua, mengajak remaja-remaji masjid untuk selalu beraktivitas di masjid. Dan yang ketiga, merupakan pusat peradaban umat Islam yang relevan. Oleh karena itu, Semar Surau bukanlah sebuah konsep, tetapi dia merupakan sebuah gerakan-gerakan memakmurkan rumah Allah, meramaikan masjid, serta cahaya bagi kehidupan kita semua. Untuk itu, kami mengajak seluruh jamaah, kaum muslimin, para pemuda dan pemudi, mari kita lakukan program Semar Surau ini dengan semangat yang kuat dan hatinya yang lembut. Namun, apabila kita melaksanakannya dengan hal seperti itu, insya Allah program ini akan berlanjut dengan baik. Apabila kita tidak melakukan sholat di sana dan jamaahnya tidak ada, itu percuma saja, sia-sia yang didirikan oleh masyarakat sekitarnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan syarahan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.